Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi fold dan reduce di Kotlin Collection. Jika kita ingin membuat agregat secara manual, kita bisa menggunakan operator fold dan reduce. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang agregat secara otomatis, menggunakan beberapa function seperti min, max, average, count, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin membuat agregat itu secara manual, kita bisa menggunakan function namanya fold dan juga reduce. Fold dan reduce merupakan operasi yang dilakukan pada tiap elemen yang ada dalam collection secara iterasi sekuensial dan mengembalikan hasil. Dari tiap hasil iterasi akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya dari hasil sebelumnya. Jadi kayak nanti teman-teman harus memasukkan sebuah lambda expression atau function ke dalam function fold dan reduce, nanti dia akan menghasilkan nilai, di mana nilai tersebut akan dibawa ke iterasi selanjutnya di item lanjutannya. Jadi kalau teman-teman punya collection 10 data, function pertama akan dikalkulasi di data pertama, habis itu data kedua, ketiga, dan seterusnya. Hasil sebelumnya akan dibawa ke iterasi selanjutnya. Jadi ini cocok banget untuk ngelakuin agregat secara manual. Jadi kalau teman-teman pengen bikin function agregat yang lumayan kompleks dan tidak bisa otomatis menggunakan seperti yang sebelumnya kita bahas, teman-teman bisa menggunakan fold dan juga reduce. Hasil dari fold dan reduce akan digunakan untuk iterasi selanjutnya, yang tadi saya bilang ya. Jadi tiap iterasi dia akan membawa hasil sebelumnya. Ada dua function. Yang pertama itu ada reduce dan juga ada fold. Nah, reduce dia ada functionnya itu di sini lambda, ada parameternya, di mana parameternya itu ada dua, ya. Di sini ada R dan juga T. Di mana T itu adalah elemen dari si collection-nya. Nah, R-nya ini apa? Nah, kalau di reduce, R itu adalah pertama kali dipanggil, R itu adalah data pertama. Ya, data pertama akan dimasukkan ke dalam R, data kedua akan dimasukkan ke dalam T. Jadi, function-nya iterasi pertama selalu mengambil data ke-1 dan kedua. Lalu dia mengembalikan R. R selanjutnya, hasil dari ini, operasi data pertama dan kedua, nanti akan dibawa ke function yang lambda yang sama, di mana data selanjutnya ini adalah data ketiga, dan terus sampai data terakhir. Habis selesai, R-nya adalah hasil result dari function reduce-nya. Jadi kalau teman-teman contohnya pengen bikin function min atau max secara manual, teman-teman juga bisa pakai ini. Jadi di sini tinggal bandingkan mana yang min-nya, nanti return min. Nanti min selanjutnya akan dibawa ke data selanjutnya, dicek lagi siapa yang min-nya, nanti terus diiterasi sampai terakhir teman-teman udah bakal dapat data yang paling kecil ya, minimum atau maksimum. Nah, terus berbeda dengan fold. Kalau fold sebenarnya cara kerjanya sama. Di sini ada function lambda, di mana parameternya ada dua, R dan T, balikannya adalah R juga. Cuma bedanya di sini teman-teman bisa memasukkan data pertamanya, R-nya. Jadi R-nya itu bukan diambil dari elemen pertama dari collection-nya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau teman-teman menggunakan fold, data R-nya ini bisa tipe data yang berbeda dengan data collection-nya. Kalau ini nggak bisa nih, karena dia data pertama dan data kedua, artinya R dan T-nya tipe datanya akan sama. Kalau collection-nya adalah integer, ini dua-duanya harus integer. Nah, kalau ini bisa beda, karena teman-teman bisa memasukkan data yang berbeda di sini. Karena ini data pertamanya dimasukkan berbeda. Jadi teman-teman di sini, contohnya di sini collection-nya string. Teman-teman cuma pengen ngambil count ya, ngambil totalnya menggunakan fold. Teman-teman tinggal masukkan data pertamanya 0. Setelah itu tiap function yang dipanggil, teman-teman nge-return 1, 2, 3, terus increment seperti itu. Jadi walaupun data T-nya adalah string, teman-teman bisa konversi menjadi integer misalnya. Nah, selanjutnya ada reduce right dan fold right. Nah, sama seperti reduce dan fold function ini ya. Namun bedanya elemennya itu dimulai dari elemen akhir ke elemen awal. Jadi kalau yang ini iterasinya dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Kalau reduce right dan juga fold right itu dari elemen akhir sampai elemen pertama. Jadi kebalikannya. Nah, kalau reduce indexed dan juga fold indexed ini sama, mirip kayak reduce dan fold, cuma bedanya tiap iterasi dia membawa indeks keberapa. Jadi kalau teman-teman butuh informasi indeksnya, teman-teman bisa menggunakan reduce index dan juga fold index. Nah, kalau teman-teman butuh indeks dan juga pengen dari ujung dulu sampai baru ke awal,
iterasinya, teman-teman bisa menggunakan reduce right index dan juga fault right index. Ya, teman-teman tinggal sesuaikan. Intinya sih cara kerjanya seperti reduce dan juga fault. Cuma bedanya kalau ini ya dari belakang, ini ada indeksnya, ini dari belakang dan juga ada indeksnya. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini kita punya sebuah collection numbers di mana datanya adalah 1 sampai 100 ya. Lalu di sini berupa list. Nah, teman-teman sebelumnya kalau ngelakuin kalkulasi ngambil data maksimum di dalam listnya kan teman-teman cukup menggunakan function max gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen ngelakuin secara manual, teman-teman bisa menggunakan contohnya reduce. Jadi di dalam reduce di sini ini data pertama, ini data kedua ya. Teman-teman tinggal di sini masukkan saja functionnya. Jadi jikalau misalnya parameter pertama kurang dari parameter ini, maka kita balikan i. Berarti i-nya lebih besar ya, kita balikan i. Kalau tidak, berarti kita balikan si parameter pertama. Terus diulang-ulang terus sampai akhirnya ketemu si max-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen contohnya di sini ngelakuin sum, jadi ngegabungin semua data di summary, sebenarnya ini bisa tetap menggunakan reduce sih, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan fault, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi number titik fault, tinggal masukkan data pertama, misalnya karena kita pengen nge-sum atau nge-total, saya masukin 0 dulu. Selanjutnya di sini parameter pertama dan keduanya, berarti kan ini data pertama, yaitu dari sini, ini data kedua, berarti dari data pertama si numbers. Habis itu di sini saya tambahkan, hasil dari ini akan diiterasi ke iterasi selanjutnya, di mana di sini datanya akan dimasukkan ke parameter pertama, dan ini data yang dari indeks ke 1 ya, atau data kedua, dan seterusnya sampai selesai. Jadi ini kalau teman-teman bikin fault dan reduce secara manual ya, ngelakuin agregat. Nah, kita akan coba. Oke, di sini kita akan bikin fault reduce, bikin main-nya. Di sini kita punya numbers sama dengan 1 sampai 100 tulis. Nah, jadi teman-teman kalau pengen dapat max-nya, teman-teman cukup menggunakan numbers titik reduce ya. Reduce di sini misalnya data parameter pertama first, ini parameter kedua second. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini function-nya. Kalau max, berarti ini kan data pertama, data kedua. Nanti hasil dari sini akan dimasukkan ke parameter pertama, dan ini data selanjutnya. Nah, ini berarti function-nya simple sih. Jadi untuk max itu misalnya kalau first lebih dari second, maka teman-teman return first. Else-nya berarti return second. Cuma seperti ini doang ya. Kalau teman-teman pengen ngekalkulasiin min, atau ngeagregat dapat data min, itu teman-teman tinggal gunakan reduce, ini first, ini second, seperti ini. Jadi jikalau first-nya lebih dari second, ya berarti second ya, atau biar enak seperti ini. Jadi kalau first-nya kurang dari second berarti first, else-nya berarti second. Jadi ini kebalikannya, kalau ini lebih besar, kalau ini kurang dari. Coba kita lihat hasilnya. Ini max, ini min. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya maxnya 100 benar, dan minnya 1 benar, datanya kan 1 ya, paling kecilnya. Nah, atau kalau teman-teman pengen beneran nggak sih ini kayak gitu, kita tinggal shuffle aja misalnya ya, kita acak posisinya. Nah, berarti kan ini posisinya acak nih, kita running, hasilnya harusnya sama tetap. Nah, lihat ya, walaupun posisinya sudah acak. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin totalnya, sum-nya, teman-teman bisa menggunakan file sum sama dengan numbers titik fault ya. Inisial awalnya misalnya saya masukkan datanya 0. Nah, selanjutnya berarti di sini ada first, ini second. Nah, terus mau diapain nih? Saya cukup tambahin aja sih karena kan saya pengen total. Jadi first ditambah second, selesai. Jadi hasil penjumlahan akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya di parameter pertama, dan ini parameter selanjutnya, data collection number selanjutnya.
Nah, ini kalau kita print line sum, nah coba kalau misalnya numbers dot sum gitu ya, kita pastikan datanya harus sama. Nah, sama. Ini 5050, ini 5050. Jadi, ini bisa teman-teman gunakan juga function float untuk ngelakuin kalkulasi sum seperti ini. Nah, atau kalau contohnya di sini saya punya name sama dengan list of Eko Kurniawan misalnya. Kanedi, teman-teman pengen ngebikin agregat count gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan file count sama dengan names.fold. Kita masukkan data pertamanya adalah 0, yaitu first, second. Kalau teman-teman perhatikan, first-nya sekarang integer ya, tapi second-nya adalah string. Karena second ini ngikutin dari data si collection ini. Kalau first, dia ngikutin dari data pertama dimasukkan. Jadi data pertama dimasukkan, selanjutnya second, lalu di sini saya cukup first ditambah 1. Jadi tiap iterasi saya nambah 1, nambah 1, nambah 1 seperti itu. Nah, kita lihat, kita print line count, kita lihat hasilnya sama tidak kalau misalnya kita menggunakan names count. Ini harusnya sama ya. Nah, hasilnya sama, ini 3, ini 3. Jadi seperti itu. Jadi ini function yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat agregat secara manual. Teman-teman bisa menggunakan reduce dan juga fold. Ya, masih banyak kombinasinya ya, kayak reduce right sama fold right, teman-teman bisa coba sendiri sih. Oke, kita balik ke slide. Next, kita akan bahas tentang grouping interface.